Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif yang beranggotakan Anissa Nurhaliza, Anissa Irbah, Ardian Nur Aziza, Hilna Amelia Putri, Muhammad Rafi Hasan, dan Putri Nurul Aina. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang asidi alkalimetri. Selamat menyaksikan. Pengertian asidi dan alkalimetri. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa menggunakan larutan baku yang bersifat asam. Contohnya adalah natrium karbonat dengan asam klorida. Sedangkan alkalimetri merupakan penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam menggunakan larutan baku basah. Contohnya asam salisilat dengan larutan natrium hidroksida. Prinsip percobaan asidi alkalimetri. Prinsip percobaan asidi alkalimetri adalah dengan penentuan kadar dan konsentrasi larutan dengan menggunakan larutan yang konsentrasinya telah diketahui. Hal ini dilakukan dengan mentitrasi zat yang konsentrasinya belum diketahui sehingga mol kedua zat sama antara satu zat dengan zat lainnya. Reaksi percobaan asidi alkalimetri. Reaksi dalam percobaan ini menggunakan prinsip reaksi netralisasi yang merupakan reaksi kimia antara asam dan basa yang menghasilkan larutan yang lebih netral. Percobaan kali ini menentukan kadar asetosal dan asam salisilat dengan pembakuan NaOH menggunakan 10 mili asam oksalat. Reaksi yang pertama adalah asetosal dengan natrium hidroksida. Asetosal bersifat asam sehingga untuk mengetahui kadarnya dapat dilakukan dengan cara titrasi asam basa dengan NaOH. Titrasi menggunakan indikator phenolphthalein dan diakhiri dengan perubahan warna yang konstan selama kira-kira 15 detik. Berikut adalah reaksinya. Reaksi selanjutnya adalah asam salisilat dengan natrium hidroksida. Penentuan kadar asam salisilat dalam percobaan ini dilakukan berdasarkan prinsip reaksi netralisasi menggunakan larutan baku basa NaOH. Indikator yang digunakan adalah phenolphthalein yang merupakan indikator basa. Perubahan warna diamati dari tidak berwarna menjadi merah jambu atau pink. Reaksi yang terjadi antara asam salisilat dan natrium hidroksida adalah sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pada percobaan kali ini. Pertama-tama kita harus menentukan N asam oksalat 10 mili dari pembakuan NaOH 0,1 N, di mana pertama-tama kita harus mencari volume rata-rata NaOH. Dengan menjumlahkan semua volume NaOH lalu dibagi dengan 3, kita akan mendapatkan volume rata-ratanya sebesar 14,4 mili. Lalu kita masukkan kepada rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2, yang mana kita akan mendapatkan N2 sebesar 0,6. Kita masuk ke penentuan kadar asetosal, di mana untuk menentukan kadarnya kita membutuhkan Mg terlebih dahulu. Dengan menggunakan persamaan Mg dibagi Bm dikali 1 sama dengan V kadar asetosal dikali dengan N yang kita temukan dari hasil pembakuan tadi, kita akan mendapatkan Mg asetosal sebesar 91,5 Mg. Lalu kita masukkan kepada rumus yang untuk menentukan persentase kadar dengan persamaan Mg senyawa dibagi beberapa banyak replikasinya dikali 100%. Dengan menggunakan rumus ini, kita akan mendapatkan kadar pertama sebesar 18,23%. Untuk replikasi yang kedua, kita masukkan pada rumus yang pertama dan akan didapatkan sebesar 124,3 Mg. Lalu kita masukkan kepada rumus kedua untuk mendapatkan kadar sebesar 24,46%. Dan begitu juga untuk yang ketiga. Kita masukkan pada rumus pertama untuk mendapatkan 82,87 Mg, lalu dimasukkan ke rumus yang kedua untuk mendapatkan 16,5%.
Baik, sekarang kita masuk ke asam salisilat. Pertama-tama, kita harus menentukan N asam salisilat dari pembakuan NaOH 0,1N. Dengan menggunakan persamaan berikut, kita dapat menemukan N-nya sebesar 0,09. Lalu kita masuk untuk menentukan kadarnya. Dengan menggunakan persamaan berikut, akan didapatkan hasil sebesar 139,1 mg, 132,2 mg, dan 138,8 mg. Lalu masuk untuk menentukan presentase kadarnya. Dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, kita akan mendapatkan hasil sebesar 87,27%, 27,8%, dan 27,7%. Sekian. Sekian penjelasan tentang asidi alkalimetri dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.